Kabar dari skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia U22 yang sedang bersiap menghadapi perjalanan besar mereka menuju SEA Games. Sebuah perjalanan yang penuh harapan, namun juga tidak lepas dari tantangan besar. Dan salah satu kabar terbaru adalah 2 pemain resmi dipanggil untuk memperkuat tim setelah Indonesia dipastikan kehilangan salah satu bintang utamanya, Marcelino Ferdinand. Apa dampaknya? Siapa 2 pemain baru ini? Dan bagaimana kondisi mental serta optimisme Garuda Muda menjelang SEA Games? Mari kita bahas semuanya secara lengkap dalam cerita panjang ini. Tonton hingga selesai. Seperti yang kita tahu, kompetisi sebesar SEA Games menuntut kualitas, kedisiplinan, dan strategi yang matang. Tapi di balik semua itu, ada satu faktor penting yang kadang sering luput dari perhatian. Pemain serba bisa. Para pemain yang mampu bermain di banyak posisi. Para pemain yang fleksibel. Para pemain yang siap menjalankan peran apapun demi tim. Dan tahun ini, Timnas U22 punya 3 nama yang sangat menarik untuk dibahas. Siapa saja mereka? Apa keunggulan mereka? Dan kenapa gebrakan Rafael Struijk begitu dinanti? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar dari skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia U22 yang sedang bersiap menghadapi perjalanan besar mereka menuju SEA Games. Sebuah perjalanan yang penuh harapan, namun juga tidak lepas dari tantangan besar. Dan salah satu kabar terbaru adalah 2 pemain resmi dipanggil untuk memperkuat tim setelah Indonesia dipastikan kehilangan salah satu bintang utamanya, Marcelino Ferdinand. Apa dampaknya? Siapa 2 pemain baru ini? Dan bagaimana kondisi mental serta optimisme Garuda Muda menjelang SEA Games? Mari kita bahas semuanya secara lengkap dalam cerita panjang ini. Tonton hingga selesai. Kabar yang menghentak banyak fans sepak bola Indonesia datang beberapa hari lalu. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat yang selama ini menjadi andalan, dipastikan absen dari SEA Games akibat cedera yang dialaminya. Bagi penggemar sepak bola nasional, nama Marcelino tentu sudah bukan nama asing. Dialah pemain yang ikut berperan besar ketika Indonesia meraih emas SEA Games 2022. Sebuah momen bersejarah yang masih kita ingat jelas. Teriakan kemenangan, selebrasi heroik, dan bangga nasional yang membuncah. Namun kini, sang bintang harus menepi. Cedera memaksanya menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari jauh. Dan kabar ini jelas menjadi pukulan. Bukan hanya bagi tim, tapi juga ribuan pendukung Garuda Muda yang berharap bisa melihat Marcelino kembali bersinar. Meski begitu, sepak bola adalah permainan tim. Dan ketika satu pintu tertutup, pelatih harus membuka pintu lain. Itulah yang dilakukan oleh sosok pelatih yang dikenal tenang, namun penuh taktik, Indra Safri. Tanpa menunggu lama, Indra Safri bergerak cepat. Ia memahami bahwa turnamen besar seperti SEA Games membutuhkan persiapan matang, terutama di lini tengah yang selama ini menjadi pusat kreativitas permainan Indonesia. Maka dipanggillah 2 pemain baru, masing-masing dengan karakter dan kemampuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Rifki Rai adalah sosok gelandang yang mungkin belum terlalu sering mendapat sorotan nasional. Namun bagi pecinta Liga Indonesia, ia dikenal sebagai pemain yang pekerja keras, kuat, dan disiplin. Keberadaannya di tim ini bukan sekedar menambah jumlah pemain, tapi menambah kedalaman di lini tengah. Sebuah hal penting dalam turnamen padat seperti SEA Games. Lalu ada Miliano Jonathan, pemain muda dengan gaya permainan kreatif, cepat, dan berani mengambil keputusan. Dipanggil untuk mengisi peran yang ditinggalkan Marcelino, Miliano hadir membawa warna baru. Tidak mudah menggantikan pemain sekelas Marcelino, namun Miliano datang bukan untuk meniru, melainkan memberi sentuhan baru. Keduanya dijadwalkan segera bergabung dalam pemusatan latihan, mempelajari pola permainan, dan menyatu dengan ritme tim yang sudah terbentuk. Proses adaptasi tentu menjadi kunci. SEA Games bukanlah turnamen ringan, jadwal padat, tekanan tinggi,
atmosfer panas, semuanya harus dihadapi pemain muda ini. Di pemusatan latihan, Rifki dan Miliano akan langsung menerima tuntutan besar, mampu membaca pola permainan Indra Safri, menjaga tempo, dan solid dalam transisi. Namun di sisi lain, kehadiran darah baru ini justru memberikan angin segar. Tim butuh energi baru, tim butuh ide baru, dan terkadang kehadiran pemain baru bisa membangkitkan motivasi seluruh skuad. Walau kehilangan pemain inti, satu hal yang tidak hilang dari skuad Garuda Muda adalah semangat juang. Indra Safri sendiri menegaskan hal itu dalam sebuah pernyataan yang penuh keyakinan. Kami kehilangan Marcelino, tapi kami tidak kehilangan semangat. Semua pemain tahu apa yang dipertaruhkan. Kami ingin membawa pulang emas lagi. Kata-kata itu mungkin sederhana, namun bagi pemain muda, bagi seluruh staf kepelatihan, dan bagi jutaan pendukung Indonesia, kata-kata itu membangkitkan optimisme. Target mereka tidak berubah. Indonesia ingin mencetak sejarah, meraih medali emas SEA Games secara back-to-back, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Dan untuk mencapai itu, mental juara adalah fondasinya. Jika kita kembali sedikit ke masa lalu, siapa yang lupa dengan final dramatis SEA Games 2022, pertandingan yang menguras emosi, pertarungan yang penuh tensi, dan akhirnya emas yang benar-benar dinanti bangsa ini. Kini, sebagai juara bertahan, tekanan justru semakin besar. Setiap tim ingin mengalahkan Indonesia, setiap lawan ingin menghentikan dominasi Garuda Muda. Tapi disinilah menariknya, Timnas U22 ini bukan tipikal tim yang gampang goyah. Mereka datang bukan hanya membawa beban sejarah, tapi juga semangat membuktikan bahwa kemenangan kemarin bukan kebetulan, melainkan hasil kerja keras yang bisa diulang. Indra Safri dikenal bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sebagai pembentuk karakter. Ia selalu menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar taktik, tapi juga tentang mental, disiplin, dan kepercayaan diri. Dalam latihan, ia sering mengingatkan satu hal, siapapun yang dipanggil ke tim ini harus siap berjuang. Tidak ada nama besar, yang ada hanya kerja keras. Dan itu pula yang akan ia tanamkan kepada Rifki dan Miliano. Dengan filosofi ini, Garuda Muda bisa tetap solid meskipun ada pergantian pemain. Karena yang terpenting bukan siapa yang bermain, tapi bagaimana mereka bermain sebagai satu tim. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan terbesar Timnas Indonesia selalu datang dari para pendukungnya. Dimanapun Garuda Muda bertanding, selalu ada bendera merah putih berkibar, selalu ada teriakan dukungan, dan selalu ada kebanggaan yang mengalir. Para supporter memahami bahwa kehilangan pemain inti seperti Marcelino adalah ujian berat. Namun mereka juga tahu bahwa sejarah besar tidak pernah ditulis dengan jalan yang mudah. Dukungan fans menjadi energi tambahan bagi para pemain muda. Mereka tahu apapun hasilnya nanti, jutaan pasang mata di Indonesia siap berdiri bersama mereka. Jika kita melihat secara objektif, peluang Indonesia masih sangat terbuka. Skuad ini dihuni pemain-pemain muda yang sedang berada di masa emas perkembangan mereka. Kecepatan, kreativitas, dan keinginan untuk menang sangat kentara dalam setiap pertandingan uji coba. Dengan masuknya dua pemain baru, variasi strategi semakin banyak. Indra Safri bisa memainkan pola yang lebih fleksibel, baik bermain cepat, menekan, atau bertahan rapat lalu melakukan serangan balik. Sebuah keseimbangan yang sangat ia butuhkan. Perjalanan menuju SEA Games tahun ini bisa dibilang penuh cerita. Ada kabar baik, ada kabar buruk, ada kejutan, dan ada harapan. Namun satu hal yang tetap sama, semangat Garuda Muda tidak pernah padam. Kehilangan Marcelino memang berat, tapi bukan akhir cerita. Justru inilah awal babak baru, kesempatan bagi pemain muda lain untuk unjuk kemampuan, dan mungkin melahirkan bintang baru di masa depan. Indonesia kembali mengejar emas, dan apakah kita bisa meraihnya 2 kali berturut-turut? Itu akan kita saksikan bersama. Yang jelas, selama semangat mereka tidak padam, dan selama dukungan kita tidak berhenti, Garuda Muda akan tetap terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan terbaru Timnas Indonesia dan dunia sepak bola nasional.
Seperti yang kita tahu, kompetisi sebesar SEA Games menuntut kualitas, kedisiplinan, dan strategi yang matang. Tapi di balik semua itu, ada satu faktor penting yang kadang sering luput dari perhatian. Pemain serba bisa. Para pemain yang mampu bermain di banyak posisi. Para pemain yang fleksibel. Para pemain yang siap menjalankan peran apapun demi tim. Dan tahun ini, Timnas U22 punya 3 nama yang sangat menarik untuk dibahas. Siapa saja mereka? Apa keunggulan mereka? Dan kenapa gebrakan Rafael Struijk begitu dinanti? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Tonton hingga selesai. Sebelum kita masuk ke nama-namanya, kita harus memahami dulu. Kenapa sih pemain serba bisa itu penting di SEA Games? Jawabannya sederhana. Kuota pemain terbatas. Di SEA Games, setiap negara hanya boleh mendaftarkan jumlah pemain yang tidak sebanyak turnamen resmi lainnya. Artinya, pelatih harus benar-benar jeli, tepat, dan efisien dalam memilih pemain. Disinilah peran pemain serba bisa menjadi sangat berharga. Ketika satu pemain bisa mengisi 2 atau bahkan 3 posisi, pelatih punya lebih banyak pilihan taktik dalam situasi sulit. Cedera, kartu, pergantian strategi, semua bisa diatasi lebih fleksibel. Dan itulah yang membuat pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, sangat memperhitungkan pemain-pemain yang punya atribut multiposisi. Nama pertama yang wajib kita bahas adalah Doni Tripamungkas. Pemain muda asal Persija Jakarta ini mungkin salah satu contoh terbaik dari pemain serba bisa yang dimiliki Indonesia saat ini. Pada awal kemunculannya, Doni dikenal sebagai bek kiri atau wingback kiri. Ia punya tenaga besar, kecepatan di atas rata-rata, serta kemampuan bertahan yang cukup matang untuk usianya. Tapi perjalanan karirnya tidak berhenti di situ. Ketika ia diasuh oleh Gerald van Aert, Doni justru digeser ke depan. Ia diberi kesempatan mengeksplorasi peran gelandang serang. Dari sini mulai terlihat bahwa Doni bukan pemain biasa. Ia tidak kaku hanya di satu posisi. Ia bisa naik ke depan, menekan, mengalirkan bola, bahkan membantu menutup ruang di lini tengah. Berbeda lagi saat masuk ke tangan Indra Syafri. Doni didorong menjadi winger kiri, memanfaatkan kecepatan, dribble, dan pergerakan agresifnya. Indra melihat potensi ofensifnya lebih besar. Dan benar saja, Doni tampil lebih berani, lebih kreatif, dan lebih eksplosif ketika ditempatkan di posisi ini. Kini, Doni adalah pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri, wingback kiri, gelandang serang, winger kiri. 4 posisi dengan karakter yang sangat berbeda. Sebuah asat besar bagi Timnas U22. Selanjutnya kita punya Raihan Hanan, juga dari Persija Jakarta. Pemain 21 tahun ini sering disebut sebagai gelandang modern, fleksibel, teknis, dan punya insting mengerang yang bagus. Raihan bisa bermain sebagai winger kanan, winger kiri, gelandang serang, bahkan bisa menjadi gelandang yang masuk ke kotak penalti. Ia bukan hanya bisa mengisi ruang, tapi juga menghidupkan permainan. Movementnya lincah, cepat mencari celah, dan pintar memanfaatkan ruang kosong. Selain fleksibel, Raihan punya 2 modal penting, akurasi umpan yang bagus, dan insting mencetak gol. 2 hal ini membuatnya sangat berbahaya ketika diberi kebebasan. Ia bisa menjadi pelayan striker, tapi juga bisa menjadi eksekutor ketika punya kesempatan. Dengan skill set seperti ini, Raihan berpotensi menjadi pemain yang sangat dibutuhkan Indra Syafri, terutama ketika strategi berubah di tengah pertandingan. Dan kini kita masuk ke nama yang paling ditunggu banyak fans. Nama yang sudah dikenal luas oleh publik sepak bola nasional. Siapa lagi? Bukan Rafael Struijk. Pemain 22 tahun ini mungkin adalah pemain paling berpengalaman di skuad U22. Ia sudah bermain untuk timnas senior, tampil di berbagai laga besar, dan bahkan menjadi andalan Sinteyong dalam beberapa formasi. Kita semua tahu, Rafael adalah striker. Ia punya postur ideal, kecepatan bagus, dan kemampuan duel yang kuat. Namun tak banyak yang sadar Rafael sebenarnya sangat serba bisa. Dalam beberapa situasi, Rafael digeser ke sisi sayap. Entah itu sayap kiri atau kanan, Rafael bisa menjalankan tugasnya. Menarik bek lawan, membuka ruang, memberi umpan silang, atau melakukan cut inside lalu menembak. Mobilitasnya membuat lini depan Indonesia lebih dinamis. Yang lebih menarik lagi adalah eksperimen terbaru. Rafael pernah dipasang sebagai gelandang serang. Posisi ini bukan posisi mudah, butuh visi, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan. Dan Rafael bisa melakukannya. Kemampuan ini membuatnya menjadi pemain yang benar-benar fleksibel. Bisa mengisi posisi, striker, winger kiri, winger kanan, dan gelandang serang. Dengan experience lebih matang dibandingkan rekan-rekannya, wajar jika banyak yang menunggu gebrakan Struijk di SEA Games 2025. Dengan 3 pemain serba bisa seperti ini,
Doni, Raihan, dan Rafael, Indra Syafri punya banyak pilihan taktik. Beberapa potensi skema. 1. Perubahan formasi mendadak. Dari 4-3-3 bisa berubah menjadi 3-4-3 atau 4-2-3-1 tanpa harus melakukan banyak pergantian pemain. 2. Mengatasi cedera atau kartu. Jika ada pemain yang cedera atau mendapat kartu, para pemain serba bisa ini bisa mengisi posisi tersebut dengan cepat. 3. Menambah dinamika serangan. Doni dan Raihan bisa bergerak bebas, mendukung Rafael di depan, menciptakan kombinasi yang membuat pertahanan lawan bingung. 4. Mempermudah rotasi. Di turnamen seperti SEA Games dengan jadwal padat, rotasi sangat penting. Pemain serba bisa mempermudah proses ini tanpa mengurangi kualitas tim. Meskipun ketiganya penting, sorotan terbesar tetap mengarah pada Rafael Struijk. Mengapa? Ia paling berpengalaman, ia sudah menunjukkan kualitas di level senior, ia bisa menjadi pemimpin lini depan, dan ia punya fleksibilitas yang luar biasa. Fans berharap Rafael bisa memberi gebrakan besar, entah itu gol-gol penting, pergerakan yang membuka peluang, atau kontribusi kreativitas dari lini kedua. SEA Games 2025 bisa menjadi panggung besar baginya untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya striker, tapi pemain serba bisa yang bisa membawa timnas U22 ke level yang lebih tinggi. 3 pemain serba bisa ini, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, dan Rafael Struijk, adalah bukti bahwa Indonesia punya generasi muda yang tidak hanya bertalenta, tapi juga fleksibel dan adaptif. Di tangan Indra Syafri, ketiganya bisa menjadi senjata rahasia. Mereka bukan hanya pengisi formasi, melainkan dinamo permainan yang bisa diandalkan dalam kondisi apapun. Kini, tinggal kita menunggu, apakah mereka bisa menjadi pembeda di SEA Games 2025? Apakah mereka bisa membuat Garuda Muda terbang lebih tinggi? Mari kita nantikan bersama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola nasional. Sebuah drama besar yang terjadi pada hari pertama SEA Games 2025 di Thailand. Mulai dari lagu kebangsaan yang tak terdengar, bendera yang salah pasang, hingga komentar pedas Presiden Prabowo yang ikut menambah panas suasana. Siapkan kopi atau teh kalian, karena cerita ini tidak hanya sekedar soal pertandingan, tapi juga soal harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Tonton hingga selesai ya. Hari itu, suasana di Stadion Raja Mangala tampak begitu meriah. Ribuan supporter Laos dan Vietnam memadati tribun. Ini adalah pertandingan pembuka grup B sepak bola putra, momen yang harusnya berjalan mulus, penuh kemeriahan, dan tentu saja menjadi kebanggaan bagi Thailand sebagai tuan rumah. Namun, beberapa menit sebelum kick-off, kekacauan mulai terasa. Ketika para pemain bersiap menyanyikan lagu kebangsaan, sistem suara stadion tiba-tiba bermasalah. Speaker tergagap, suara hilang, dan seluruh stadion mendadak sunyi. Tidak ada musik yang keluar, tidak ada iringan lagu kebangsaan. Hening, yang bahkan terdengar menegangkan. Panitia terlihat panik. Para pemain Laos dan Vietnam saling menatap dengan kebingungan. Ribuan mata supporter memandang ke arah lapangan, menunggu keajaiban terjadi. Namun sistem suara tak kunjung pulih. Akhirnya, tanpa pilihan lain, para pemain kedua tim menyanyikan lagu kebangsaannya secara akapela di tengah lapangan. Bayangkan, sebuah ajang resmi disiarkan ke seluruh dunia, tapi pemain harus menyanyi tanpa musik. Beberapa terlihat ragu-ragu, beberapa mulai dengan nada yang tidak sinkron, supporter ikut mencoba membantu, dan suasana campur aduk antara haru dan canggung. Momen itu langsung viral. Dalam hitungan menit, video para pemain menyanyi tanpa iringan musik memenuhi media sosial. TikTok, X, Instagram, semua ramai membahasnya. Banyak akun internasional bahkan menyebutnya sebagai pembukaan paling absurd dalam sejarah SEA Games. Pertandingan akhirnya berjalan dan Vietnam menang 21 atas Laos. Tapi untuk publik, skor pertandingan bukanlah topik utama. Yang dibahas adalah bagaimana mungkin acara sebesar SEA Games bisa mengalami masalah dasar seperti ini? Belum selesai publik membicarakan insiden lagu kebangsaan, masalah lain muncul.
Di salah satu venue pertandingan, panitia menampilkan deretan bendera negara peserta. Namun di lokasi yang seharusnya menampilkan bendera Indonesia, panitia justru memasang bendera Laos. Kesalahan ini cepat sekali terdeteksi oleh ofisial Indonesia. Reaksi pun langsung muncul. Dan kali ini, bukan hanya ofisial yang marah. Delegasi Indonesia melayangkan protes resmi kepada panitia SEA Games Thailand. Bagi sebuah negara, bendera bukan sekedar kain berwarna. Ia adalah simbol, ia adalah identitas. Dan kesalahan seperti itu dianggap sangat sensitif, apalagi di panggung internasional. Di tengah situasi itu, Indonesia pun menyoroti kejadian tersebut kepada pemerintah. Dan menurut laporan dari berbagai media, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat itu sedang berada di tanah air dalam suasana duka karena bencana banjir bandang di Sumatera Utara, tetap menerima laporan langsung dari kontingen Indonesia. Responsnya pun sangat tegas. Beliau dikutip mengatakan, kalau tidak becus mengadakan event, jangan dipaksakan. SEA Games adalah ajang internasional. Hal-hal dasar seperti bendera saja tidak boleh salah. Komentar ini langsung menyebar luas di media ASEAN dan menambah tekanan kepada tuan rumah. Setelah 2 insiden besar itu, banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan Thailand sebagai penyelenggara SEA Games 2025. Fans sepak bola, jurnalis, analis olahraga, hingga mantan atlet semuanya memberikan komentar. Media Thailand pun tidak tinggal diam. Beberapa headline utama semalam setelah laga bahkan menyatakan bahwa hari pertama SEA Games menjadi peringatan keras bagi panitia. Di tengah kritik yang semakin besar, Komite Penyelenggara SEA Games Thailand akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyampaikan, kami meminta maaf kepada delegasi Laos, Vietnam, Indonesia, dan seluruh negara peserta. Masalah teknis akan segera dievaluasi dan diperbaiki sebelum pertandingan berikutnya. Permintaan maaf ini memang langkah cepat yang patut diapresiasi. Namun, di dunia maya, warganet masih terbelah. Sebagian berkata, namanya juga hari pertama, wajar ada masalah. Tapi sebagian lainnya menilai, ini bukan masalah kecil. Lagu kebangsaan dan bendera itu simbol, tidak boleh salah. Beberapa komentar bernada humor juga bermunculan. Misalnya, SEA Games atau konser kaget, ini bukan a cappella challenge, ini turnamen resmi. Di sebalik munculnya drama besar ini, banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menjadi penyebab kesalahan panitia? Beberapa dugaan muncul. Sistem sound yang tidak dites dengan baik sebelum acara. Ada rumor bahwa panitia kejar waktu dan beberapa alat belum dites secara penuh. Kurangnya koordinasi antar staf teknis. Ini sering menjadi masalah ketika event berskala besar melibatkan ratusan orang. Human error dalam pemasangan bendera. Namun untuk skala SEA Games, human error seperti ini dianggap tidak bisa dibenarkan. Meski belum ada laporan resmi yang menjelaskan detail penyebabnya, publik berharap panitia Thailand benar-benar memperbaiki masalah ini sebelum hari-hari berikutnya. Pertanyaan besar yang kini beredar adalah, apakah SEA Games 2025 akan menjadi turnamen yang penuh masalah atau justru mulai membaik setelah insiden hari pertama? Sejarah mencatat banyak event internasional yang kacau pada awalnya, namun berjalan lancar setelah evaluasi. Namun ada juga yang justru makin kacau. Thailand kali ini berada di sorotan. Tekanan besar datang dari berbagai negara. Dan tentu saja, mereka tidak ingin mencatat sejarah sebagai tuan rumah yang dianggap tidak siap. Yang pasti, banyak atlet masih menaruh harapan besar bahwa turnamen ini akan kembali fokus pada sportivitas dan prestasi, bukan drama penyelenggaraan. Itulah kisah lengkap kisruh hari pertama SEA Games Thailand 2025 yang membuat Asia Tenggara heboh. Mulai dari lagu kebangsaan tak terdengar, bendera salah pasang, hingga komentar pedas Presiden Indonesia yang ikut menambah panas suasana. Menurut kalian, apakah Thailand bisa memperbaiki semuanya dalam beberapa hari ke depan? Atau justru akan ada lagi insiden baru? Coba tulis di kolom komentar, aku ingin tahu pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini.
perkembangan terbaru Timnas Indonesia U22 menjelang laga perdana mereka di SEA Games 2025 Thailand. Ada banyak kabar menarik, mulai dari kesiapan skuad, adaptasi cuaca, perubahan grup, sampai respons positif dari pelatih kepala Indra Syafri yang tetap tenang di tengah perubahan jadwal dan situasi yang dinamis. Mari kita kupas cerita lengkap Garuda Muda menjelang pertarungan pertama mereka di negeri Gajah Putih. Simak sampai selesai. SEA Games 2025 menjadi salah satu momen terbesar bagi sepak bola Indonesia tahun ini. Setelah beberapa edisi sebelumnya penuh drama, kini publik berharap Garuda Muda tampil lebih matang, lebih kompak, dan tentu saja lebih siap membawa pulang prestasi. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Di atas kertas, grup ini tampak tidak terlalu berat. Tapi seperti kata banyak pelatih besar, tidak ada lawan mudah di turnamen internasional. Karena itulah Indra Syafri bersama staf pelatih menyiapkan tim dengan sangat serius. Mereka tidak mau menganggap remeh satupun pertandingan. Timnas Indonesia U22 telah berada di Thailand sejak akhir November 2025 dan bukan di kota besar seperti Bangkok, melainkan di Chiang Mai, kota dengan udara yang lebih sejuk dan suasana latihan yang lebih kondusif. Tujuannya jelas, adaptasi cuaca, adaptasi kondisi lapangan, dan menjaga fokus latihan. Indra Syafri pun mengatakan, skuad kami sudah lengkap 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada Sabtu. Dengan komposisi pemain yang sudah final, tidak ada lagi drama bongkar pasang skuad menjelang turnamen. Semua pemain tahu perannya masing-masing, dan hari-hari pertama di Thailand diisi dengan latihan intensitas sedang, lebih banyak fokus pada adaptasi dan pemulihan fisik. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus datang jauh-jauh sebelum turnamen dimulai? Jawabannya sederhana. SEA Games bukan hanya soal teknik, tetapi juga kesiapan mental dan fisik. Cuaca Chiang Mai berbeda dari Jakarta, Surabaya, atau Yogyakarta. Intensitas matahari, kelembapan udara, hingga karakter lapangan sedikit berbeda. Semakin cepat pemain beradaptasi, semakin kecil kemungkinan mereka mengalami kelelahan atau cedera di pertandingan pertama. Selain itu, berada di negara tuan rumah jauh lebih awal membantu pemain menginjakan kaki pada level ketenangan mental sebelum menghadapi tekanan laga perdana. Drama juga terjadi di SEA Games tahun ini. Timnas Singapura U22 yang awalnya berada di grup C, mendadak dipindahkan ke grup A. Penyebabnya adalah pengunduran diri Timnas Kamboja U22 dari turnamen. Bagi sebagian tim, perubahan seperti ini bisa menjadi gangguan. Namun tidak bagi Indra Syafri. Beliau merespons dengan sangat tenang dan positif. Awalnya 3 pertandingan, tapi berubah menjadi 2 kali. Ini cukup positif bagi kami. Kalimat ini menunjukkan karakter Indra Syafri yang selalu melihat peluang di balik perubahan. Dengan hanya 2 pertandingan di grup, fisik pemain dapat dikelola lebih baik. Risiko cedera juga bisa ditekan. Secara strategi, ini memungkinkan Timnas Indonesia untuk fokus pada 2 lawan dengan persiapan yang lebih detail, dibandingkan harus membagi energi menghadapi 3 lawan sekaligus. Tidak hanya perubahan grup, jadwal pertandingan pun ikut berubah. Laga perdana yang awalnya berlangsung 5 Desember 2025, dimundurkan menjadi 8 Desember 2025. Dan, lagi-lagi Indra Syafri menyambut perubahan ini dengan positif. Perubahan ini memberi ruang persiapan lebih baik. Bagi tim pelatih, 3 hari tambahan ini sangat berharga. Mereka bisa menyempurnakan pola permainan, memantapkan transisi menyerang dan bertahan, menilai kondisi fisik pemain lebih akurat, mengatur ulang strategi menghadapi Filipina. Tidak hanya fisik, persiapan mental pun jauh lebih matang dengan tambahan waktu ini. Para pemain bisa lebih fokus, lebih rileks, dan tidak terburu-buru. Lawan pertama Indonesia adalah Filipina U22. Meski tidak sering menjadi sorotan utama, sepak bola Filipina mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki beberapa pemain keturunan yang bermain di luar negeri, serta gaya bermain yang lebih agresif daripada beberapa edisi sebelumnya. Inilah alasan mengapa laga perdana sangat penting. Jika Indonesia bisa mengamankan 3 poin pertama, tekanan akan berkurang, mental meningkat, dan peluang lolos ke semifinal semakin terbuka lebar. Indra Syafri pun menekankan pentingnya disiplin permainan, kerjasama tim, dan kehati-hatian di menit-menit awal. Walau tidak semua detail pemain dirilis ke publik sebelum turnamen, dari beberapa bocoran latihan terlihat bahwa para pemain sayap tampil sangat eksplosif. Gelandang serang mampu mengatur tempo dengan baik. Duet bek tengah tampak solid menghadapi skema pressing lawan. Kiper utama terlihat percaya diri dan sudah terbiasa dengan atmosfer lapangan. Indra Syafri juga dikenal sebagai pelatih yang selalu memberikan kesempatan kepada pemain untuk membuktikan diri, sehingga komposisi starter bisa sangat fleksibel tergantung evaluasi harian.
Walau berada di luar negeri, suasana latihan terlihat hangat dan penuh kekompakan. Para pemain saling mendukung, bercanda, dan menjaga mood positif. Namun begitu memasuki lapangan, keseriusan langsung terlihat. Tim pelatih membagi latihan menjadi beberapa sesi. Latihan taktikal ringan untuk adaptasi, simulasi skema bertahan menghadapi serangan cepat Filipina, latihan finishing untuk memastikan ketenangan di depan gawang, recovery untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Indra Syafri dikenal bukan hanya sebagai pelatih, namun juga sebagai motivator. Ia sering memberikan kalimat-kalimat penenang dan penyemangat kepada para pemain muda ini. Di media sosial, dukungan untuk Garuda Muda terus mengalir. Supporter berharap Indonesia bisa tampil konsisten sejak pertandingan pertama. Banyak yang yakin edisi SEA Games tahun ini adalah kesempatan sempurna bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan kekuatan sepak bolanya. Beberapa komentar supporter bahkan menyentuh, "Kami tidak menuntut emas, kami hanya menginginkan kalian bermain penuh hati." Ada juga yang menambahkan, "Dengan Coach Indra, kami percaya prosesnya." Harapan seperti ini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus pengingat bahwa dukungan supporter selalu berada bersama mereka. Menjelang laga pertama melawan Filipina pada 8 Desember mendatang, Timnas Indonesia U22 berada dalam kondisi yang cukup stabil. Skuad lengkap, persiapan matang, dan adaptasi sudah berjalan dengan baik. Perubahan grup dan jadwal yang terjadi secara tiba-tiba justru membuat tim menjadi lebih fokus dan lebih tenang. Dan di balik semua itu, sosok Indra Syafri kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang mampu melihat peluang di tengah ketidakpastian. Kini, tugas Garuda Muda hanya satu, bermain dengan keberanian, disiplin, dan hati. Apakah Indonesia bisa mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan kemenangan? Kita tunggu saja jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa menang di laga pertama melawan Filipina? Dan siapa pemain yang paling kalian percaya akan bersinar di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia dan berita sepak bola lainnya.